tidak pernah kehabisan pemain catur wanita kuat. Kalau dulu kita Hou Yifan kenalnya, kemudian Zhu Wenjun, dan sekarang ada Tan Zhongyi yang menjadi juara dunia catur cepat, guys, di tahun 2022. Tan Zhongyi berhasil menjadi juara dunia catur cepat 2022 setelah mengalahkan wakil tuan rumah Dinara Saudakasova lewat babak tiebreak. Dengan permainan 2 kali, di game pertama mereka remis, Tan Zhongyi menang dengan buah hitam di game kedua. Bagaimana itu bisa terjadi, teman-teman? Ini ada permainan ciamik dari Tan Zhongyi yang harus kita ambil pelajaran dari permainannya. Sebelum itu, jangan lupa klik tombol like dulu, share, dan subscribe, teman-teman. Dinara Saudakasova memulai dengan langkah D4. Kemudian Tan Zhongyi kuda F6. Putih kuda F3 dan hitam D5. Putih gajah F4 dan hitam gajah F5. Pembukaan London System dipilih oleh Dinara Saudakasova. Kemudian putih E3, hitam E6, dan putih sempak. Di langkah kelima ini, yang dilakukan oleh putih, permainan jadi lebih menarik ketika Tan Zhongyi memilih memakan kuda di petak B1. Boom! Kenapa? Apa tujuan dari memukul kuda yang sama sekali belum bergerak ini? Setelah benteng memukul gajah, Tan Zhongyi meluncurkan roket gajah ke petak B4, skak. Boom! Membuat putih harus memainkan langkah Raja E2. Kenapa? Karena kalau kuda D2, maka hitam akan menyerang dengan kuda E4. Kuda di petak D2 akan jatuh. Yap, sepertinya Dinara Saudakasova tidak bermasalah dengan itu dan dia langsung Raja E2. Kemudian putih memilih tidak rokade dan hitam memukul pion sempak. Dinara Saudakasova menteri ke petak A4 skak. Kemudian hitam kuda C6 dan putih kuda E5 melancarkan serangan. Dan tahukah teman-teman, pilihan dari Dinara Saudakasova ini tepat sekali karena walaupun rajanya tidak rokade, tapi putih di sini memiliki keunggulan serangan. Kuda E5, hitam A5 menjaga gajah di petak B4. Putih kuda memukul kuda, hitam menteri D7, mempin menteri di petak A4. Jadi kudanya udah pasti jatuh. Kemudian putih A3, hitam gajah D6. Putih menteri memukul pion C4, hitam gajah memukul gajah di petak F4. Putih memukul gajah balik dengan pion. Hitam pion B memukul kuda. Putih G3. Hitam melakukan rokade. Dan putih gajah G2. Hitam kuda D5 dan putih benteng F ke petak C1. Hitam kuda B6. Ini merupakan langkah blunder sebenarnya yang dilakukan oleh Tan Zhongyi dan Dinara Saudakasova. Sebenarnya bisa unggul jika dia tepat memilih melakukan gajah memukul pion C6. Kemudian permainan akan berlanjut jika hitam kuda memukul menteri, maka gajah memukul menteri, ada ancaman dari benteng terhadap kuda di petak C4 dan juga pion di petak C7. Kalau misalkan dia menjalankan benteng A ke petak D8, maka putih di sini bisa gajah memukul pion E6 dengan tujuan mengambil satu pion dan memukul kuda di petak C4. Tapi Dinara Saudakasova memilih memukul dengan menteri yang membuat hitam memukul pion di petak D4, kemudian putih menteri C3 dan hitam melakukan pertukaran menteri, benteng memukul menteri, dan kemudian hitam benteng A7. Putih benteng B ke petak C1, hitam benteng C8. Putih gajah C6, hitam raja F8. Ya, permainan menuju endgame, jadi raja harus membantu serangan. Itu yang dilakukan oleh Tan Zhongyi. Kemudian putih A4, hitam raja E7. Putih B3, hitam kuda D5. Kemudian putih gajah memukul kuda, hitam pion memukul gajah. Kemudian putih benteng C6. Ya, kita bisa melihat ya bahwa putih di sini sejauh 25 langkah mengontrol serangan. Tapi lama-kelamaan putih serangannya mulai menurun, guys, karena pilihan dari pertukaran gajah memukul kuda tadi juga menurunkan keunggulan dari putih.
Ya, benteng C6, hitam Raja D7, putih benteng tarik mundur ke petak C3 dan hitam C6. Putih benteng D1, hitam benteng B7. Mulai lakukan serangan balik, mengincar pion di petak B3. Kemudian putih benteng E3, hitam benteng E8. Ini sama pion ya, teman-teman. Jumlah pionnya sama, cuman di sini putih memiliki kerugian karena bad pawn struktur ya. Struktur pion F2, F4 ini yang membuat hitam lebih unggul. Ya, pertukaran benteng terjadi. Raja memukul benteng dan putih benteng D3. Hitam Raja D7, putih Raja D2, dan hitam Raja D6. Putih Raja C3, hitam C5. Lihatlah bagaimana cara Tan Zhongyi memaksimalkan keunggulan mayoritas pion promosi di sini, guys. Pion A5, C5, dan D5. C5, putih Raja C2 dan hitam D4. Putih benteng D1, hitam benteng E7. Putih Raja D3, hitam Raja D5. Putih benteng C1, hitam benteng B7, dan putih benteng B1. Tahukah bagaimana cara hitam menang, teman-teman, dalam posisi ini? Apa yang harus dilakukan oleh Tan Zhongyi untuk membuat putih menyerah? Yap, benar banget adalah langkah benteng memukul pion B3. Boom! Putih benteng memukul benteng dan pion C4 maju, skak dan forking Raja dan benteng. Putih Raja C2, pion memukul benteng, Raja memukul pion, dan hitam F5. Dinara Sado Kaseva andalan tuan rumah harus mengakui keunggulan dari Tan Zhongyi. Kalau kalian sadar, RL Chess sekarang sering banget kan update tentang permainan endgame, tips-tips permainan akhir catur. Nah, kenapa Sauda Kaseva Dinara menyerah di langkah ini? Buat teman-teman yang udah tahu mungkin bisa berkalkulasi panjang ya. Karena di sini hitam memiliki banyak tempo untuk bisa menang. Untuk rajanya makin masuk ke pertahanannya putih dan menang. Sebagai contoh, gimana kalau misalkan putih melanjutkan dengan jalan F3? Apa yang akan dimainkan oleh pemain hitam? Maka hitam di sini akan bermain dengan tempo H6. Bagaimana jika putih memainkan langkah? Kalau G4 makan raja ke petak M4 ya, teman-teman. Bagaimana jika putih H4? Maka hitam akan H5. Nah, putih akan kehabisan tempo. Contoh kalau dia satu langkah aja, apa yang akan dimainkan oleh hitam? Maka dia akan G6. Bagaimana jika G4? Maka hitam akan Raja C5. Karena hitam di sini memiliki tempo Raja C5 untuk Raja C4. Nah, bagaimana jika putih H4? Maka hitam akan H5. Jika G5, baru di sini hitam kembali lagi dengan Raja D5. Nah, putih sudah kehabisan tempo dengan memainkan pionnya. Kemudian putih apabila raja ke petak B2, maka hitam akan langsung masuk dengan raja ke petak C4. Yap, benar banget. Raja ke petak C4, apabila raja C2, maka akan dilanjutkan dengan D3. Raja D2, raja D4. Raja D1, maka raja E3. Ya, ini pasti menang ya, teman-teman, buat Tan Zhongyi. Itulah kenapa Dinara Sado Kaseva menyerah langsung ketika hitam memainkan langkah F5. Dan Tan Zhongyi juga cepet banget loh, teman-teman, waktu live-nya. Dia bermain dengan F5. Artinya Tan Zhongyi sangat paham dengan permainan akhir. Nah, benar kata Jose Raul Capablanca, sebelum kita mempelajari apapun di dunia percaturan, yang paling penting itu dipelajari adalah teknik permainan akhir. Bagaimana menurut kalian performa dari Tan Zhongyi? Luar biasa ya, teman-teman. Ini mengagetkan sih, karena Tan Zhongyi bisa dibilang sendirian nih dari Tiongkok, tapi bisa jadi juara dunia catur cepat. Padahal banyak banget saingannya dari Rusia dan dari Uzbekistan, juga dari negara lainnya. Apakah akan ada juara dunia catur baru lagi di Catur Kilat? Jangan lupa bantu video ini berkembang dengan cara like, share, komen, dan subscribe.